Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Man 4 Bantul, Yogyakarta. Oke, kali ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Anita Arsila. Saya merupakan mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta yang saat ini sedang bertugas PPL di Man 4 Bantul, mendampingi pembelajaran SKI bersama dengan Ibu Laili Masruroh. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yakni terkait dengan perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Baik, untuk peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah ini memiliki 3 poin, yakni yang pertama piagam Madinah, yang kedua respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy, dan yang ketiga perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini ada timeline yang memuat 3 poin di atas. Yang pertama pada tahun 622 Masehi, ini terjadi adanya piagam Madinah, yakni konstitusi tertua yang ada di dunia. Yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy ini menimbulkan 3 peperangan besar, yakni Perang Badar terjadi pada tahun 624 Masehi, Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi, dan Perang Ahzab atau Khandaq atau yang sering kita kenal dengan Parit itu terjadi pada tahun 627 Masehi. Dan yang pada tahun 628 Masehi itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang piagam Madinah. Nah, piagam Madinah sendiri itu bisa disebut juga dengan perjanjian Madinah, Dustur Madinah, dan Sohifah Al-Madinah, di mana piagam Madinah ini merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah. Kalau kita kenal di Indonesia itu seperti ya UUD, di mana di situ akan mempersatukan berbagai macam suku, ras, agama dalam bingkaian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini para sejarawan menyebutkan bahwa piagam Madinah merupakan konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Untuk naskah piagam Madinah sendiri itu terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama itu sebelum berlangsungnya Perang Badar yang berisi 24 pasal yang berhubungan antara umat Islam dengan umat yang lain. Sedangkan untuk yang kedua, ini setelah Perang Badar, ini berisi 23 pasal yang membahas tentang hubungan antara umat Islam, antar umat Islam, yakni kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini ada isi piagam Madinah. Yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Baik, peperangan yang pertama yakni Perang Badar. Perang ini terjadi di wilayah Badar, yakni 144,5 km barat daya Madinah. Terjadi pada Jumat 17 Ramadan bulan ke-19 sejak hijrah Nabi tinggal di Madinah, tepatnya pada tahun 624 Masehi. Di mana perang ini merupakan perang puncak dari ketegangan dan gesekan sebelumnya yang itu pernah terjadi antara kedua belah pihak. Yang kedua, pasukan muslim berjumlah 313 dengan perincian yang pertama, pendapat pertama mengatakan ada 227 kaum muhajirin dan 86 kaum ansor. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan ada 240 kaum ansor dan
73 kaum muhajirin. Yang ketiga, kaum muslim berhasil memenangkan. Jadi perang Badar ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang keempat, tujuan dari pengintaian dan penyergapan kafilah sesuai dengan yang udah ditulis oleh ahli sejarah yakni Karen Armstrong, yakni karena motif ekonomi. Jadi untuk mendapatkan penghasilan dengan merampas unta, barang dagangan, dan tahanan yang bisa digunakan untuk mendapatkan tebusan. Nah, jika dilihat dari sini, ini ada merah-merah, ini kaum kafir Quraisy yang terdiri dari 950 orang, dan yang hijau-hijau ini merupakan kaum muslimin yang terdiri dari 315 orang. Nah, ini ada garis hijau sama merah. Ini merupakan pertemuan antara Imam Ali dengan orang kafir Quraisy di sumur Badar, yang akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini dapat dibekukan sehingga sumur Badar akhirnya menjadi kekuasaan kaum muslimin. Nah, untuk yang ini Ubaidah, ini juga bertemu dengan Syaibah bin Robi'ah. Nah, di sini terjadi ketegangan sehingga saling memanah, akan tetapi tidak sampai saling membunuh. Nah, untuk Hamzah ini sudah berperang melawan kaum kafir Quraisy, akan tetapi berhasil dilerai oleh Majdi ibnu Amr gitu. Nah, sedangkan ini garis merah ini mereka juga melakukan serangan terhadap kaum muslimin, akan tetapi mereka pada akhirnya lari terbirit-birit. Sedangkan kaum muslimin yang tadinya berjumlah 1000, saat perangan pecah, pasukan tinggal 700 karena 300-nya itu dipimpin oleh Ibnu Salul dan pulang. Dan selain itu ada 14 remaja juga yang dipulangkan oleh Rasulullah karena dipandang masih terlalu muda. Nah, sesampainya di Bukit Uhud, Nabi Muhammad SAW mengatur pasukannya menjadi beberapa formasi, yakni 50 untuk pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair di posisi puncak bukit, dan yang lainnya berada di bawah bukit. Pada awalnya kaum muslim sudah menang, akan tetapi karena kelalaian pasukan pemanah yang tidak mengikuti perintah Nabi, sehingga mengalami kekalahan. Nah, di sini perang ini memakan korban yang sangat banyak, yakni hingga 70-75 orang muslim, sementara korban kafir Quraisy hanya 22-30. Baik, di sini ada ilustrasi perang Uhud. Nah, ini yang hijau, ini pasukan kaum muslimin. Jadi mereka melakukan strategi, yakni melakukan peperangan di luar kota Madinah ini. Dari Madinah mereka keluar sampai ke Jabal Uhud. Nah, di sini Rasulullah memiliki strategi, yakni menempatkan 50 pemanah di Bukit Uhud dan yang lainnya berada di bawah. Sedangkan kaum musyrikin ini berjumlah 3000 tentara melawan secara terang-terangan di Bukit Uhud, di Jabal Uhud. Nah, di sini kejadian kekalahan kaum muslimin ini terjadi karena 50 pemanah yang tadinya sudah berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Nah, sehingga kaum musyrikin ini lari, pergi dari Bukit Uhud. Nah, tanpa disadari mereka tergiur oleh harta rampasan perang, sehingga tanpa perintah Nabi mereka turun ke lembah gunung. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih berposisi sebagai kaum musyrikin, belum masuk Islam. Beliau memimpin pasukan untuk naik ke Bukit Uhud dan menyerang kaum muslimin. Nah, dari situlah terjadi kekalahan. Jadi kekalahan terjadi karena kelalaian
kelalaian kaum muslimin yang tidak mengikuti perintah Rasulullah. Yang ketiga yakni perang Ahzab atau Khandaq atau perang Parit. Nah, ini dipimpin oleh Rasulullah bagi kaum muslim melawan pasukan Ahzab atau konfederasi atau sekutu Yahudi dan pagan Arab yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang ini berlangsung pada tahun ke-5 Hijriah atau 627 Masehi, di mana pasukan muslimin itu terdiri dari 3.000 dan musuh itu terdiri dari 10.000. Dan itu pun masih didukung oleh 600 pasukan kavaleri. Di sini ada tokoh dari kaum muslimin yakni Salman Al-Farisi yang memiliki strategi untuk menggali parit di wilayah utara kota Madinah. Nah, terjadi pertempuran dahsyat di situ antara Imam Ali dan Amr bin Abdiwud yang akhirnya dimenangkan oleh Imam Ali. Di samping Imam Ali yang memperoleh kemenangan perang Ahzab juga didukung oleh 3 faktor, 3 sebab. Di antaranya yakni pertama, peran Nuaim bin Mas'ud yang secara sembunyi-sembunyi masuk Islam. Yang kedua, ketika kaum musyrikin sampai di Madinah, tidak sedikit pun tanaman yang tersisa, sehingga hewan-hewan mereka yang terdiri dari kuda dan unta mengalami kelaparan. Dan yang ketiga, Ibnu Sa'ad mengisyaratkan kepada peran doa Nabi dan pengabulannya serta bantuan-bantuan gaib. Baik, jadi di sini ada ilustrasi lokasi perang Ahzab atau Khandaq. Nah, di sini ada trans. Trans itu merupakan parit. Ini, parit yang digali oleh kaum muslimin atas dasar dari ide Salman Al-Farisi. Di sini ada bukit kecil. Di sini ada pohon-pohon. Ini tertutup oleh pohon-pohon. Ini hijau-hijau ini pohon ya. Dan ini sendiri merupakan lava. Ya, ini lokasi dari perang Ahzab atau Khandaq itu sendiri. Yang ketiga yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian antara muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Di dalamnya ditandatangani di lembah Hudaybiyah, pinggiran Mekah, yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi setelah Rasulullah hijrah. Pada tahun 6 Hijriah tersebut, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, di mana jumlah mereka itu sampai pada 1.000 orang. Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah itu berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy yang tentang tujuan mereka pergi ke Mekah. Nah, di situ orang kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Nah, dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, yang mana perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah.